Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aryo Pandegsono di acara Icip-Icip Malam. Di program kali ini, kalian bisa tahu semua hal tentang makanan. Kali ini saya berada di Jakarta Barat, tepatnya di Tomang. Kira-kira malam-malam gini akan makan apa ya? Makanan yang tidak terlalu berat tapi cukup mengenyangkan. Makanan yang pedas manis, isinya daging, lalu ada selada dan sayur, dan juga diisi dengan aneka saus. Ya, kebab, tepat sekali. Siapa sih yang tidak kenal dengan kebab? Saya rasa mayoritas orang Indonesia itu suka dengan kebab. Nah, ada referensi warung kebab nih yang hits dan enak jika kalian sedang berada di sekitar Tomang dan Grogol atau sekitarnya. Yang menjadi nilai tambah, salah satu owner dari pemilik kebab ini merupakan pemuda inspiratif. Mendingan kita langsung tanya-tanya aja deh ke mungkin pengunjungnya dulu kali ya, baru kita tanya-tanya ownernya. Let's go. Mas, izin Mas. mewawancarai Mas. Boleh? Dengan Mas siapa? Mas ya? Mas Sean. Oke. Nggak apa-apa kan mewawancari? Boleh, boleh. Boleh ya. Oke deh. Saya ingin bertanya sih, siapa yang pertama kali merekomendasikan tempat kebab ini? Saya pertama kali direkomendasiin tempat ini pertama dari teman sih, dari teman ke teman. Katanya kebab di sini enak, beda dari yang lain. Dan saya coba, terus saya berlangganan di sini sih. Oh gitu ya. Daya tarik apa sih yang diberikan warung kebab ini sehingga Anda menjadi pelanggan setia? Awalnya saya kayak nggak percaya kan tuh kebab ini kayak enak kan nih bener atau gimana yang dibilang teman. Daya tariknya sih yang pertama nih, dibilang harga murah, kualitasnya itu beda dari yang lain, dari kulit, isian. Sini juga banyak topping-topping kayak topping-topping yang lagi hits di zaman sekarang kayak ekstra topping keju mozzarella, sosis, telur di sini banyak. Terus dengan harga yang murah lagi. Berarti di sini mengikuti tren sekarang ya? Bisa dibilang itu sih kayak gitu tren sekarang. Jual kinian. Sejak kapan sih Mas Sean berlangganan di sini? Pertama saya berlangganan di sini tuh ada dari omongan teman. Udah sekitaran sebulanan lebih sih saya berlangganan di sini. Bakalan balik ke sini terus sih kalau kalian semua nyobain di sini. Nah, Mas kan tadi bilang sudah berlangganan sebulan. Mas sudah merasa kecewa atau malah jadi kayak sering banget nih, jadi suka banget di sini? Enggak sih, nggak mungkin kecewa. Pasti sering kesini sih. Apalagi kalau bisa saya rekomendasiin ke orang lain, pasti saya rekomendasiin. Karena pasti kalau orang yang nyoba ini pasti bakal balik deh. Oke deh kalau gitu. Kira-kira Mas nih beli kebab setiap hari atau emang lagi BM aja atau emang kalau lewat aja lewat sini gitu? Kalau beli kebab nggak bisa dibilang setiap hari juga sih, kayak kalau lagi ada kebutuhan atau mungkin buat ganjel-ganjel perut kan, kalau lagi pengen kebab juga bisa jadi salah satu destinasi lah ke tempat ini. Menurut Anda nih, menurut Masnya nih, dengan range harga yang diberikan oleh pemilik kebab ini, apakah worth it? Worth it banget buat beli kebab di sini dengan harga murah, kualitasnya tuh nggak pernah buruk deh. Oke. Menu apa sih Mas yang biasa Mas pesen nih kalau bisa Mas lagi di sini? Kalau menu saya sih black kebab sih di sini ukuran besar, pakai ekstra topping sosis. Paling mantep ya? Paling. Ya? Paling mantep ya? Oke deh Mas, ngomong-ngomong rumahnya di mana ya Mas ya? Saya di Kota Bambu, dekat dari sini. Dekat dari sini ya? Dekat dari sini. Mas, kalau bisa kesini emang sengaja mau beli ini atau emang mau ke rumah teman atau sekalian lewat terus sekalian beli nih gitu atau gimana? Emang tujuan mau beli di sini. Oh, Pasti langsung. Oke deh, mungkin segitu aja kali ya kita mewawancarai pelanggan. Habis itu kita langsung mewawancarai si ownernya aja kali ya. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah bersama owner dari warung kebab nih. Tadi kan kita udah mewawancarai pengunjung dari warung kebab ini kan. Sekarang kita mewawancarai owner nih. Selamat malam Mas. Iya, malam. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya? Ya, nama saya Aldo dari owner warung kebab. Izin mewawancarai boleh ya? Iya, boleh. Boleh ya. Mas sekarang kesibukannya lagi ngurus kebab atau emang ada kerjaan lain sih? Sibukannya selain ngurus kebab, saya kuliah juga sih, kebetulan. Kebetulan kuliah. Iya. Boleh tahu nggak kuliah di mana? Di Universitas Esa Unggul, dekat sini juga. Oh dekat sini juga Iya. ya. Kayaknya. Pertanyaan pertama ya, Mas, sejarah terbentuknya usaha warung kebab ini tuh seperti apa sih? Sebenarnya sih ini awalnya usaha orang tua saya, nyokap saya sih sebenarnya. Awalnya tuh nyokap saya ada kerjanya di daerah Dan Mogot. Nah setelah itu nyokap saya resign,
beberapa lama jadi ibu rumah tangga, kayaknya nyokap saya mulai bosan di rumah kerjanya gitu-gitu aja. Akhirnya nyokap saya iseng-iseng tuh buka kebab. Awalnya nggak kayak gini, awalnya cuma gerobakan doang. Kayak terus lama-lama makin banyak pembeli, nyokap saya lebih ditingkatkan lagi, akhirnya terbentuk ini sih. Berarti Mas merasakan dari ibaratnya dari bawah banget, dari gerobak-gerobak itu sampai kayak sekarang kayak gini. Iya sih, soalnya ini buka dari saya SMP sih, sekarang udah lumayan lama juga. Lumayan lama ya. Iya. Kan saya tadi baca Mas ya, ini namanya warung kebab. Iya. Kenapa dinamainnya warung kebab? Kenapa nggak dinamainnya toko kebab? Entah apa, ya kan? Gimana? Sebenarnya nggak ada yang spesial di nama warung kebab sih, sesimpel karena ini warung aja sih. Nah, karena kenapa pakai sebutannya warweng? Tadi kan namanya warung kan. Oh, iya. Saya bahasa Indonesia biasa tuh warung kebab. Nah, karena saya punya kakek biasa dipanggil babe, ada rumahnya deket sini juga. Iya. Kata dia, jangan warung kebab doang, kayak terlalu biasa aja gitu. Coba diganti warungnya kayak pakai jadul-jadulin gitu ya. Udah akhirnya kayak warung kebab aja gitu. Berarti asal muasal dari situ ya? Iya sih sebenarnya gitu. Oke deh, berarti gitu ya. Kenapa Mas nih memilih kebab nih untuk dijadikan sebuah salah satu ladang bisnis nih di bidang kuliner? Kayak yang tadi saya bilang sih, orang tua saya cuma iseng-iseng aja. Karena awalnya saya punya adik saya masih kecil, masih SD. Karena awalnya adik saya tuh suka banget sama kebab. Kayak hampir setiap malam tuh orang tua saya sama adik saya keluar cuma buat beli kebab doang, cari jajanan. Karena nyokap saya kayak, ngapain sih daripada beli setiap hari, kenapa nggak coba buka aja, bisa dimakan tiap hari, plus bisa ngasilin uang juga kan. Berarti emang dari kesukaan adik Mas ya, dari Iya, makan, jadi sebenarnya ada ide awalnya dari gitu. situ ya? Iya tuh. Oke deh kalau gitu. Ada nggak sih pembeda nih? Kan tukang kebab kan banyak ya Mas ya? Tuh. Nah, yang membedakan kebab Mas sama kebab lain itu apa? Pasti ada. Kebab saya nih sebenarnya kebab lain banyak yang di gerobakan pinggir jalan, mungkin ada beberapa. Saya tuh yang pertama mengambil bahan-bahan langsung dari pabrik. Saya ngambil daging dari Bekasi. Saya juga kalau tahu kolong langit, saya biasa ambil sayur-sayuran juga dari dia kadang-kadang. Dan yang jadi pembeda, saya selain menjual kebab, saya juga menjual bahan baku untuk kebabnya sendiri. Jadi kebanyakan ada beberapa kebab di daerah Tomang yang mengambil bahan baku tuh dari saya. Oh berarti Mas tuh bisa dibilang reseller ya? Ya kurang lebih kayak gitu sih. Oh gitu. Iya. Kira-kira ada berapa toko gitu? Maksudnya berapa gerobak, berapa tukang yang ngambil di kebab bahan bakunya di sini? Nggak banyak sih, tapi ya lumayan kisaran 10-an ada sih tau. Berarti Mas bisa bilang pelopor ya kebab di daerah sini ya? Nggak pelopor juga sih, tapi kayak ya karena mungkin saya ngambil dari pabriknya langsung, jadi harga bahan pokok dari saya agak lebih murah dari tempat lain. Jadi yang gerobak-gerobak lain tuh ngambil dari saya gitu aja sih. Di sini tuh menunya ada apa aja sih Mas? Dan yang paling best seller tuh yang mana gitu? Di sini kita nggak jual kebab doang, kita ada hotdog juga, ada burger juga. Karena banyak anak kecil ya di daerah rumah saya sini, saya juga jualan es kriman, sama dulu saya jualan minuman kayak teh pucuk gitu juga sih. Tapi karena samping saya ada warung, jadi kayak ngerasa enak juga ya. Jadi kayak itu aja sih. Untuk yang tadi Masnya bilang ya, Masnya nanya bestsellernya sih lebih ke yang bikin pembeda juga ya dari kebab-kebab lain. Saya tuh ada berbagai macam warna kebab. Nah reseller itu black kebabnya, ada green kebab juga, ada red kebab juga. Jadi biar anak-anak tuh lebih suka yang Berwarna. bervariasi, iya berwarna gitu, kayak Oke. banyak variasi lah kalau di saya yang bikin pembedanya. Kan sekarang lagi ibaratnya nih, semua itu ngikutin tren zaman sekarang kayak diimprove lah. Nah, Mas ini sebagai owner, adakah Mas inisiatif dari menu nih mengimprove menu itu tersebut untuk menjadi upgrade gitu, atau tidak dari Mas? Kalau buat sekarang sih cuma upgrade warna aja sih kayak gitu. Paling kayak ini sebenarnya iseng-iseng saya pribadi aja sih dan belum masuk ke menu. Saya pernah iseng-iseng lagi gabut. Ini kan nyokap saya juga biasanya yang ngurus ini juga kan. Iya. Saya lagi gabut, saya mau bikin kebab, kayak kenapa nggak bikin kebab yang melimpah aja, kayak ada
di beberapa daerah namanya kebab monster. Saya mau Iya. bikin kayak gitu. Salah satu brand terkenal. Salah satu band terkenal. Iya. Tapi kayak saya mau bikin bahan yang beda aja. Jadi kayak saya pernah nyoba, saya masukin bahan-bahannya macam-macam. Saya masukin sosis, saya Iya. masukin daging, kayak gitu sih kayak. Mungkin bisa seperti yang dikatakan anak Jaksel, semua harus mesti dipakai mentai, Nah, mesti itu mozzarella. bisa juga. Bisa kan mas kayak Kita gitu? pakai boba ya. Iya. Bisa juga pakai juga, boba. Iya. Itu ide kreatif sih mas Saya ya. baru kepikiran aja sih. Ah. Saya belum masuk ke menu. Oh, belum baru ya. Next. Ide gila ya. Ide gila Ah. aja sih, di luar ide aja sih. Oke deh kalau gitu. Tadi kan mas menyinggung ya, mas itu seorang mahasiswa. Iya betul. Gimana cara mas nih mencocokkan waktu nih? Kalau misalnya, wah saya lagi kelas gini-gini, apalagi ngurus di sini kan. Nah, cara memanage waktu mas tuh seperti apa? Sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai pengusaha kebab. Kalau buat sekarang sih alhamdulillahnya ya. Kan karena lagi pandemi ya. Ah. Ini makanya kenapa pandemi itu tidak bisa kita bilang bencana. Memang bencana, tapi ada juga sisi positifnya untuk kita. Betul. Saya itu kuliah kan baru 2020 saya lulus SMA kan. Ya. Saya baru kuliah dari 2020 baru kisaran 2 tahunan. Dan pas saya masuk kuliah tuh saya belum pernah kuliah offline selama ini. Jadi kuliah saya masih online. Dan enaknya kebab saya ini tuh bukannya di sore hari. Jadi saya kebanyakan kuliah saya itu di pagi sampai siang hari. Nah kalau kebab saya ini bukannya di sore hari. Jadi saya memanage waktunya gitu aja sih, untuk tugas-tugas setelah kalau lagi kebabnya lagi sepi atau ada yang handle, saya ngerjain tugas, atau di hari libur saya ngerjain tugas gitu sih saya. Itu palingnya cara mas memanage waktu ya. Nah kemarin kan saya sempat dengar berita ya mas ya. Katanya ya pada saat pandemi ini kemarin kan UMKM dapat bantuan nih dana dari pemerintah. Apakah benar dapat atau enggak sih mas? Kalau itu sih saya nggak tahu. Saya ngeliat berita juga ada. Saya juga udah sempat mengajukan pembantuan itu ke pemerintah. Kalau untuk saya sendiri sih belum dapat, tapi saya juga ada beberapa teman yang membuka UMKM seperti saya ini. Ada beberapa dari mereka juga ada yang belum dapat sih. Padahal kita udah Mengajukan. pengajuan ya, Iya. betul. Tapi memang belum ada respon dari Iya, pemerintah ya. belum ada respon aja. Nah kemarin kan juga lagi pandemi ya. Sekarang pun juga sedang pandemi. Iya. Nah cara mas bertahan nih dalam kondisi seperti ini. Sebelumnya mas punya ada karyawan nggak di sini? Ada 1-2 orang aja sih 1-2 buat orang ya? menghandle Nah, kalau saya lagi nggak bisa. Ditambah dengan mas punya karyawan 1-2 orang. Nah mas tuh bertahan dalam kondisi seperti itu tuh gimana gitu saat pandemi kemarin dan sekarang juga? Kalau saya sih sebelum pandemi ini kan sebenarnya tempat saya yang kayak gini tuh baru direnov, baru-baru aja direnov. Oh gitu. Sebelum tempat ini direnov kayak gini, tadinya tuh kebab saya cuma ya udah dagang biasa aja, kayak belum ada pegawai juga, karena pegawai saya sekarang juga cuma 1-2 orang kan. Buat saya ininya saya masukin ke ojek online sih, Oh. kebanyakan ke ojek online. Dan pegawai saya cuma jatuhnya part time doang sih. Kalau saya lagi butuh doang saya manggil mereka sih. Oh berarti di sini tuh nggak cuma orang langsung datang via langsung dong. Berarti Iya. emang masnya juga mencantumkan di via ojol gitu ya? Iya betul. Dan saya juga kalau untuk bahan bakunya saya juga naruh di Tokopedia gitu-gitu sih. Jadi bahan bakunya ada yang mesin dari luar kota juga bisa ke saya Gitu ya. di Tokopedia. Platform apa sih yang sudah mas taruh di ojol mana aja gitu? Untuk ojolnya Grab, Gojek, Shopee Food, sama Traveloka Eats. Traveloka Eats ya? Iya ada. Nah untuk bahan baku yang masih mentahnya itu bisa dipesan dari Tokopedia juga. Namanya di ojol apa? Sama warung Warung kebab apa ya? juga, ya. Mungkin mas bisa promosi di acara kami. Iya boleh. Buat teman-teman yang nonton acara ini, jangan lupa beli kebab saya di ojek online di namanya Warung Kebab. Kalau mau datang juga bisa, ada di daerah Tomang.
Ini letaknya di jalan apa ya Mas ya kalau boleh tahu? Di Jalan Banjir Kanal. Banjir Kanal ya? Iya, sepanjang Banjir Kanal ada berbagai macam makanan, saya salah satunya. Dekat saya tadi lewat sepertinya kayak dekat Roxy Square ya? Iya, nggak jauh dari Roxy Square ada belokan, itu lurus aja nanti ada warung kebab saya di sebelah kanan. Dan juga di sini ada rumah sakit apa Mas? Sumber Waras, ya saya juga dekat sama Sumber Waras. Sumber Jadi sakit, Sumber Waras. belokan saya sebelum Sumber Waras. Jadi setelah Roxy Mas dan sesudah Roxy Mas dan sebelum Sumber Waras. Terus banget ya? Iya, betul. Ada warung kebab nih di Ada. sini ya? Boleh banget buat teman-teman yang mau mampir. Boleh banget nih, langsung ke sini aja, langsung disokin, kalau nggak langsung ojek online juga bisa. Bisa banget. Mas, di sini kan kayak tempatnya nih saya lihat ya kayak estetik banget nih, ya kan? Mas terinspirasi dari mana nih tempat seperti kayak gini, Mas? Kalau ini sih sebenarnya bukan kerjaan saya sih. Ah. Ini lebih ke bokap saya sih. Nggak tahu bokap saya ada ide dari mana dapatnya kayak pasang-pasang ini. Dia juga suka masukin tempat ini ke TikTok. Oh, Kayak- suka gitu ya? suka gitu juga Suka gitu sih ya? bokap saya. Oh, gitu ya? Kadang adik saya jadi buat Model? kebab. Iya, Oh, jadi model. gitu. Iklan di YouTube juga ada. Soalnya bokap saya juga sempat ada salah satu, saya lupa namanya, salah satu food vlogger pernah kesini, pernah. Oh, gitu ada, Mas? Iya, pernah ada juga sih. Tapi saat itu saya lagi di luar, lagi ada urusan, jadi bokap saya yang ini. Oh, berarti warung kebab ini udah di YouTube nih? Ada sih, kalau mau ditonton juga, kalau mau lihat hasilnya juga ada di YouTube sih. Tapi saya agak lupa nama food vlogger, Keren. tapi ada sih. Respect Mas saya, Mas. Kayak emang nggak salah sih kalau misalnya disebut ini kebab hits di daerah Tomang ya. Iya. Saya rasa udah cukup sih Mas ya. Saya mau wawancari Mas kayak udah lama juga nih, nggak kerasa ya kan. Mungkin segitu aja kali guys hasil wawancara saya dengan pengunjung dan juga owner nih. Siapa? Mas siapa tadi? Aldo. Mas Aldo, ya kan? Udah nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Saya juga penasaran nih sama rasa kebab di sini kayak apa kan? Di sini saya bikin ini. Sip ya? Iya, Pas dulu pasti. nggak salah Mas. Oke. Pasti saya bikin. Di sini jangan lupa nih kalau kalian lagi di daerah Tomang dan sekitarnya, entah itu di Grogol, entah itu di Tanjung Duren, entah itu di Tanah Abang, bisa banget nih ke sini. Pokoknya daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat boleh aja nih langsung ke warung kebab. Ada di Jalan Banjir Kanal dekat Roxy Square dan juga Sumber Waras. Iya. Guys, gitu. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Ruben Josono undur diri. Salam icip, Mas. Salam icip, Mas. Salam icip. Sip. Oke. Terus lagi, Mas. Iya.